Hello everybody, nice to see you again through Sunnyboy channel. We come again in English class. For you who don't press like, subscribe and the bell, you are welcome so later you will be the first to get our new video. Yeah? Okay. We will talk about this one today. Yes, passive in descriptive. We have talked about passive, kita udah berbicara tentang passive ya. Yes, yang predikatnya in bahasa bisa dengan awalan di atau ter gitu ya dalam versi Indonesia. While in English we have be plus past participle. Jadi itu dua bahasa ya, masing-masing aturannya. Now, here in descriptive, yes, you know descriptive in bahasa bisa deskripsi, so we describe something or someone or some, yeah, some place, whatever the object you want. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu atau orang oke, tempat oke, nggak masalah, apa yang kita mau, ya. Di sini kita bisa lihat kira-kira kita akan mendeskripsikan apa? Tempe, gado-gado, and kerak telur. Yes, kerak telur. Thank you. Traditional food. Yes, good. We have kerak telur in Jakarta. Yeah, okay. So, what traditional food? You will see here. Okay. Okay, traditional cuisine, we have sate Padang or Padang satay. Okay, this one just example ya. Hanya contoh saja ya. Let's use the original name. Kita pakai nama asli aja ya. Sate Padang is such a unique and delicious type of Indonesian sate that very famous among us. Sate Padang merupakan sate yang begitu unik dan enaknya di antara sate-sate yang terkenal di antara kita ini. Kenyataannya, di lingkungan kita terkenal sate Padangnya. Originally from Padang, aslinya dari Padang. A favorite food from province on the west coast of Sumatera. Jadi makanan favorit dari provinsi di bagian pantai barat Sumatera. Sate Padang seems to have a cult following among food lovers. Jadi sate Padang tuh sepertinya punya kelompok pencintanya, food loversnya. And when you have your first plate, you will completely understand why. Dan jika kamu mencoba pertama kali satu piring saja, kamu akan tahu kenapa seperti itu. Sampai sebegitu fanatiknya pencintanya. Okay, that's good. Ini pengantar bisa menjadi bagian dari deskripsi juga. Tapi intinya ada di sini. Ya? Okay, we see. The skewers of meat, which often include beef pieces, beef tongue, and oval, are first marinated in a mixture of spices. Tusukan sate daging ini yang sering dimasukkan potongan daging sapinya, bagian potongan lidahnya, dan bagian dalamnya atau jeroannya ya. Pertama-tama dicampur atau dibumbui, gitu ya. So, ini sudah berarti apa? Yes, dicampur atau dibumbui. Yes, thank you. Sudah masuk formasi passive. Yang dicampur dan dibumbui itu apa? This one. The skewers of meat. Tusukan-tusukan sate. Lalu, ini di garis cetak merah, betul, ini menjadi subjek. Bukankah yang ditusuk sate itu juga ini termasuk potongan daging, potongan lidah dan dalamannya? Betul. Tapi ini tidak perlu kita cetak merah juga, tidak perlu kita tambah cetak merah lagi. Kenapa? Karena mereka hanya uraian dari intinya ada di sini. Gitu ya. Thank you. Jadi kita ambil inti-intinya dulu biar kita gampang memahaminya. Ya, biar mudah ya. Next. We continue. Then grilled over hot flaming charcoal. Kemudian pangganglah di bara api.
Yang dipanggang itu apa? This one same. Skewers of meat. Masih tusukan sate tadi. Lalu kenapa tadi this one marinated pakainya R? Di sini ada R. Oke. Sementara grilled tidak pakai R. My dears, you see here. These two predicates still in the same sentence. Jadi dua predikat kita ini masih dalam kalimat yang sama. Pertama. Lalu yang kedua, mereka memiliki subjek yang sama. Ketiga, mereka berada dalam tenses yang sama. See? Karena deskripsi itu biasanya memberitahukan suatu kenyataan. Ya, memang sistem sate seperti itu. Oke? Jadi kebetulan sama, dan yang sama kita bisa peringkas dengan hanya satu kali pakai saja untuk item yang sama. Dan biasakan itu diperjelas di depan. That's why over here we don't need R anymore. Itu mengapa kita di sini tidak menggunakan to be R lagi. Sudah bisa kita adopsi secara otomatis dari R yang pertama. See? Okay, that's good. Pelan-pelan ya. We continue here. And finally, they are often served over sliced up compressed rice cake called ketupat. Dan akhirnya nanti mereka sering disajikan dengan potongan. Yes, kalau nasi yang dicetak padat, yes, itu karena di luar sana tidak punya istilah begituan. Oke, jadi seperti nasi yang dicetak padat ya. Sementara kita menyebutnya apa tuh? Yes, ketupat. It is called ketupat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada disajikan. Over here we have, R, and then served. Okay. Siapakah yang disajikan ini? Ya, yang disajikan itu masih the skewers of meat. Lalu mengapa di sini muncul ada kata R? Karena di sini walaupun mereka dalam satu kalimat masih, tapi sudah fase yang berbeda, bukan proses lagi, tapi sudah bagian akhir. Oke, see that? Yes. Jadi ini bisa menggeser walaupun kita tidak ingin menggunakannya, boleh saja, tapi jangan munculkan subjeknya. Tapi di sini kebetulan kita sengaja munculkan subjek lagi. Jadi maksudnya supaya kita paham bagaimana kalau dengan subjek tersebut kembali dengan tanpa subjek sekalipun. Itu ya. Jadi kalau tanpa subjek seperti yang grilled tadi, berarti secara otomatis dia akan mengcopy sistem yang pertama. Terlebih dengan level yang sama, gitu ya. Sementara untuk yang di sini sengaja dimunculkan, berarti mau nggak mau mulailah formasi pasif dari awal kembali. Oke, jadi tetap ada to be-nya, ada be-nya, ada past participle, gitu ya. Oke, that's good. Next, and then covered in a thick brown colored sauce. Kemudian, yes, dituang saus atau bumbu yang kental kecoklatan, ya. Jadi bumbunya itu dituangin bumbu di piring tadi, di atas ketupat dan tusukan sate tadi dengan bumbu yang agak tebal dan agak kental dan warna yang agak kecoklatan, ya. And sprinkled with crispy shallots dan ditaburi, yes, irisan bawang merah goreng, oke, yang crispy, yang renyah. So, ini kita munculkan kembali, we see here. We don't mention the subject, that's why we just copy paste the pattern from before. Jadi kita hanya copy paste saja dari pola sebelumnya, kebetulan juga masih dengan subjek yang sama. Oke, gitu ya. So, ini dia yang muncul tadi sampai 3 kali, ya. That's good. Jadi ini bisa kita bilang untuk kalimat yang pertama di paragraf kedua ini, subjeknya muncul 1 kali, untuk predikatnya, pasifnya, marinated, dan grilled. Lalu untuk yang lanjutannya, walaupun masih dalam kalimat yang sama, tapi kita memunculkan subjek kembali, mau nggak mau berarti formasi murni pasif harus muncul. Jadi ada be lagi, ada past participle, gitu ya, serve-nya. Namun yang berikutnya jika kita tidak memunculkan kembali subjeknya,
lalu diikuti dengan predikat yang masih formasi pasif, cukup menggunakan past participle saja. Karena kebetulan dengan posisi begini berarti menunjukkan mereka adalah satu tenses, sama tensesnya dengan ide sebelumnya. Oke ya? Good. Oke, good. Jadi yang sama-sama bisa kita eliminasi atau diperringkas gitu ya. That's good. You see. The result of sate Padang is not the prettiest dish you will ever see. Hasil dari sate Padang bukanlah makanan yang paling cantik yang pernah kamu lihat. But the taste is incredible. Tapi rasanya, luar biasa. Gitu ya. Oke, jadi itu materi kita hari ini. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan pasif. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bisa menggunakannya dan mudah menemukannya. Contoh seperti di sini dalam kalimat deskriptif, bahkan dalam makanan kita sehari-hari. Oke? Good. Kita lihat lebih lanjut, kita uji pemahaman kita, ya. Oke, 5 numbers. Ada 5 nomor ya. This is what we have to do. Ini yang harus kita kerjakan ya. Answer these questions based on the text above. Jadi kita masih menggunakan teks yang tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, number 1. What will someone do after reading the text? Apa yang akan seseorang lakukan setelah membaca teks ini? Kita bisa menarik pada diri kita sendiri. Setelah kita baca itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah membelinya atau bercerita kepada orang lain? What? It's yours. Silakan pendapatnya masing-masing, ya. Oke. We come to number 2. What was meant by the writer telling about sate Padang? Apa yang dimaksud penulis? Apa yang ditargetkan penulis? Menceritakan tentang sate Padang. Anggap kita sebagai penulisnya, biar kita mudah memahaminya. Kalau kita sampaikan itu, kita punya target apa? Kita punya mau apa? Kita punya alasan apa? Okay? That's good. Next. Number 3. How can someone be impressed with it? Bagaimana seseorang bisa terkesan dengan itu? Dengan itunya berarti, ya, sate Padang. Okay? Jadi bagaimana sate Padang itu bisa mengimpress orang, ya, memberi kesan pada orang. Is it from here? Apakah sate Padang itu dari sini? Okay, for number 4 depends our location, our place, ya. Jadi untuk nomor 4 tergantung dari lokasi kita. If we are in Padang, just say yes. Okay, but if we are not in Padang, we have to say no. Sorry, oke. Jadi sesuai dengan data kita masing-masing. Bila kita di Padang, ya silakan katakan. Bila kita tidak di Padang, bagaimana orang tidak di Padang harus menjawabkan iya? Katakanlah tidak. Oke, that's good. Next, the last one. Who needs the text? Who needs the text? Siapa sih yang membutuhkan teks ini? Kira-kira yang akan mencari teks ini siapa? Oke, imagine, bayangkan. Ya, oke. Di sini memang sengaja ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada kombinasi pasif memang materi kita, tapi ada juga yang critical thinking. Jadi silakan berpikir kritis untuk menggali lebih jauh lagi pemahaman kita dan baik dalam teks maupun pemahaman dalam diri kita sendiri. Always give your best. Okay, you may do it in your exercise book. Jadi boleh dikerjakan nanti dalam buku latihannya. Okay. That's all our material today. Jadi itu materi kita hari ini. Bagi yang belum klik tadi like, subscribe, dan bell-nya, silahkan jangan lupa ya. So we can see you again in the next section. Thank you and see you.